Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa yang saya cintai, Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Hari ini kita belajar tentang motivasi dan dorongan Islam untuk mempelajari, memahami, dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Tentu jawabannya adalah Islam adalah agama yang sangat memotivasi dan mendorong umatnya untuk mempelajari, memahami, dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah perintah belajar mengajar. Kita sudah maklum bahwa Islam itu sangat mendorong. Yang pertama adalah mendorong untuk membaca. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra. Jadi 5 ayat itu terdiri dari 2 perintah, yaitu perintah membaca. Yang kedua, perintah untuk menulis. Allah mengapresiasi dengan bersumpah kepada pena sebagai media tulis, yaitu Nun wal qalami wama yasturun. Nun dan pena dan kolam dan apa yang mereka sedang tulis. Begitu juga perintah mengajar. Kita maklum Quran Al-Baqarah 31-33 wa 'allama Adamal asma'a kullaha dan seterusnya, bahwa Allah mengajarkan Adam akan beberapa nama, dan dari pembelajaran itulah membuat Adam memiliki ilmu yang melebihi daripada malaikat dan jin dan seterusnya. Kemudian perintah untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak diketahui. Quran surah An-Nahl ayat 43 persis redaksinya dengan Quran surah Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahui. Dan secara khusus Quran surah Al-Baqarah ayat 59 was'al bihi khabira. Dan bertanyalah kamu tentang Allah kepada yang lebih tahu. Siapa yang lebih tahu tentang Allah? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu atau mengajar itu tidak serta-merta hanya pengetahuan, tetapi di sana ada tujuan. Tentang proses belajar mengajar itu ada tujuan yang sama-sama diketahui oleh murid atau oleh guru. Bahwa tujuan pendidikan menurut Islam adalah menjadikan peserta didik menjadi abdullah, hamba Allah, bukan hamba yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan setelah terjun di masyarakat, ya, para alumni-alumni itu menjadi khalifatullah, yaitu pemakmur, ya, pemakmur alam semesta, mengolah alam semesta ini. Begitu juga menurut pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencetak manusia selain berilmu juga beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah tujuan pendidikan nasional, agar manusia yang dididik itu bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi dia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Banyak sekali Al-Quran memberikan metode-metode belajar, dan ini bisa diaplikasikan oleh seorang guru atau pendidik, bahwa Al-Quran memberikan metode, diantaranya adalah hewar. Hewar itu tanya jawab. Bertanya jawab, bisa guru bertanya kepada siswa, bisa siswa bertanya kepada guru, ini tanya jawab. Yang kedua, kisah. Banyak sekali kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran, dan tidak mungkin Allah menyampaikan kisah-kisah orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad tanpa ada proses pembelajaran di situ, tanpa ada hikmah. Yang ketiga, amsal. Amsal ini perumpamaan. Banyak sekali perumpamaan di dalam Al-Quran yang dijadikan pelajaran. Masaluhum kamasalil dan seterusnya. Atau Allah memberikan perumpamaan orang yang menderma, ya, menderma
memberikan bantuan, tapi dengan ria, seperti batu licin yang terkena air hujan. Itu amsal namanya. Kemudian yang keempat, uswah. Uswah itu contoh, tidak berkata tetapi mempraktekkan, kemudian dilihat oleh orang bahwa itu adalah proses belajar mengajar juga. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Tentu cara ruku, cara sujud tanpa dikata tetapi langsung dilihat contohnya. Atau ibrah itu pelajaran dari sebuah yang bisa kita ambil dalam sebuah peristiwa, yang bisa kita ambil dari sebuah kisah, cerita, peristiwa, atau mau'izah di dalam Al-Quran. Atau yang keenam adalah metode belajar dengan targhib wa tarhib. Targhib itu memberikan dorongan, memberikan semangat. Tetapi wa tarhib kebalikannya, yaitu menakut-nakuti atau memberikan warning. Ya. Ini juga metode-metode belajar yang disuguhkan oleh Al-Quran. Al-Quran juga mendorong, Islam juga mendorong umatnya apabila ilmu yang ada di sekitarnya sudah selesai, didorong untuk bepergian dalam mencari ilmu. Yang pertama adalah istilahnya namanya rihlah. Seperti rihlahnya Musa untuk menemui Khidir dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82, dan alhamdulillah tesis saya membicarakan tentang kisah Musa kepada Khidir. Ini rihlah namanya, bepergian jauh yang ditempuh oleh Musa untuk mencari ilmu. Itu kalau pribadi rihlah. Kita juga ketika kita membaca orang-orang besar, ulama-ulama besar seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, itu kalau membaca biografinya bukan hanya asal di mana mereka lahir, karya-karya mereka, guru-guru mereka, tetapi di sana ada rihlah, perjalanan mereka untuk mencari ilmu pengetahuan. Diselipkan di sana ada kata-kata rihlatul ilmi. Kemudian juga Islam atau Al-Quran menggunakan kata-kata nafar. Jadi kalau rihlah itu sifatnya pribadi, nafar itu adalah semacam komunitas. Bahwa Quran surat Taubah ayat 122, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Intinya adalah tidak sepatutnya orang-orang beriman itu semuanya pergi ke medan perang. Kayak seharusnya ada satu kelompok pergi liyatafaqahu fiddin, agar mereka memperdalam agama mereka, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Setelah mereka mengetahui, menjadi pakar, menjadi ilmuwan, mereka memberikan peringatan, menyebarkan ilmunya itu qaumahum kepada mereka, idza raja'u ilaihim, apabila mereka kembali kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, agar kaumnya itu menjaga dirinya. Kemudian kepada siapa kita belajar? Yang pertama tentunya kepada orang alim. Meskipun orang alim itu lebih muda misalnya. Seperti contoh misalnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ayahnya lebih tua tentunya, tetapi Ibrahim mengatakan, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Wahai ayahku, telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya, agar aku memberikan petunjuk kamu ke jalan yang lurus. Atau kepada alam. Ya, seperti Ibrahim juga melihat fenomena alam, kemudian dia berikan seperti kisah yang sudah tenar, dia melihat bintang, kemudian bintang itu terbenam, dia melihat bulan, kemudian terbenam juga, dia melihat matahari, terbenam juga, akhirnya dia memberikan kesimpulan, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Kesimpulan Ibrahim adalah bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menciptakan fenomena alam tadi. Yang ketiga kepada binatang misalnya, ini sebuah contoh saja ya kepada binatang di mana Qabil dua anak Adam yang saling berseteru, pembunuh, satu orang dibunuh, kemudian dia tidak tahu cara mengubur saudaranya, maka
Allah mengutus satu ekor burung gagak, kemudian burung itu menggali tanah untuk menguburkan temannya, atau iya begitulah. Kemudian peristiwa itu dijadikan pelajaran untuk bagaimana cara untuk menguburkan mayat. Yang terakhir mungkin ada adab ya, adab murid terhadap guru. Kita ambil contoh misalnya kisah Khidir kepada Musa. Ini ketika Musa bertemu dengan Khidir, dia mengatakan kepada Khidir, qala lahu, berkata Musa berkata Musa kepadanya, kepada Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Jadi sini ada kata-kata yang sangat sopan Musa kepada Khidir. Yang pertama, hal attabi'uka, apakah aku bisa mengikutimu? Nah, jadi guru dan murid itu harus saling mengikuti. Ala an tu'allimani, yang kedua, agar engkau mengajarkan saya. Ini juga sopan sekali. Mimma 'ullimta, dari apa yang telah diajarkan kepadamu. Ya, Nabi Musa meminta ilmu kepada Khidir, yang Khidir itu diberikan ilmu ya oleh Allah. Rusda, ini yang keempat adalah tata cara adab murid terhadap guru adalah agar seorang guru itu mampu memberikan bimbingan rusda. Jadi demikianlah dorongan-dorongan Islam kepada umatnya untuk memahami, mempelajari, dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.